dapat melaksanakan Siyamur Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seorang petani yang baru coba-coba, bukan seorang petani sejati, ketika ia merawat suatu tanaman yang ada di ladang, kemudian dia mencabuti rumput. Sesudah ia dapat 5 meter, kemudian dia berdiri. Setelah berdiri, dia toleh ke belakang. Kok baru 5 meter? Lihat ke depan, masih jauh ya, belum sampai pinggir. Itu pun sambil pegang bangkeannya, sambil nekuk kanan, nekuk kiri. Terus duduk lagi, mulai lagi. Terus berdiri lagi. Masih jauh. Ke belakang baru dapat dikit. Terus istirahat, minum. Terus mulai lagi. Berhenti lagi, minum lagi, lihat lagi, masih jauh. Ya karena belum petani yang sejati. Tapi kalau petani yang sejati enggak gitu. Diam, duduk, terus cabuti rumput terus. Tahu-tahu nyampe batas pinggir. Balik lagi, kemudian teruskan lagi, samping, duduk terus. Nyampe lah, ketemu lagi galengan, yaitu batas, muter lagi terus sampai rampung. Tapi ya kalau yang belum petani sejati ya enggak rampung-rampung, berdiri terus, enggak dicabut-cabut rumputnya. Begitu pula puasa Ramadan itu kalau masih setengah hati ya, tengok baru dapat 7 hari 1 minggu. Lihat ke depan masih 17 hari lagi, masih kok panjang, enggak debus-debus, enggak nyampe. Tapi kalau puasa itu dengan tulus, baca Quran, subuh 1 juz, nanti duhur 1 juz lagi, asar 1 juz, habis maghrib 1 juz, habis isya, habis tarawih baca 1 juz, kadang juga 2 juz. Baca Quran terus. Nggak terasa. Kok cepat sekali ya Ramadan ini ya? Cepat sekali Ramadan ini. Ya. Tapi ya kalau Ramadan itu dianggap seperti biasa-biasa karena rutinitas ya jauh. Apalagi santriwati itu tiap hari tulis liburannya. Ini dapat 7 hari, kurang 11 hari. Besok tulis lagi, kurang 10 hari. Besok lagi tulis lagi, kurang 9 hari. Ngitung terus itu kapan liburannya, liburan Ramadan. Kalau Ramadan 30 hari terus kemudian kita hitung terus, tidak melakukan sesuatu, tidak fokus dengan apa yang harus kita lakukan, ibadah apa, kita harus ngejar apa. Itu kalau kita kerjakan, Masya Allah, kita terus tahu-tahu, kok tiba-tiba sudah 30 juz selesai, hatam. Terus baca Quran terus. Tahu-tahu selesai. Ini karena kita mensikapi bulan Ramadan itu dengan penuh keikhlasan. Jadi memang penting sekali mengawali dan menjalankan ibadah itu disertai dengan niat yang kuat, ikhlas tulus, itu akan menjadi ringan, enteng. Ya, enteng, betul enteng.
Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dikehendaki Allah dadanya ini lapang dengan Islam, menerima Islam dengan ikhlas, dengan tulus, ya dia akan dengan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan keislaman, untuk menjalankan ibadah kepada Allah itu, ya. Tetapi bagi orang yang memang disesatkan oleh Allah, sulit untuk menerima Islam, maka akan dijadikan dadanya itu sempit dan sesak. Seakan-akan kalau diajak kepada ketaatan kepada Allah, seakan-akan yaitu ia sedang mendaki menuju langit. Memang susah untuk mendaki langit, ya, yang tidak ada tangganya, susah, sulit gitu, ya. Jadi penting untuk kita perhatikan bagaimana kita tuluskan, kita niatkan. Untuk apa niat kita? Niat kita adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar imanan wahtisaban, serta mencari ridha Allah, ya dasarnya iman. Ini kewajiban, bukan didasari oleh dasar rutinitas. Ramadan ini kan rutinitas, kebiasaan. Maka kebiasaan ini yang menjadikan apa? Menjadikan kita ini kehilangan kenikmatan. Al-misas yudhibul ihsas. Rutinitas, kebiasaan tiap tahun, karena ini adalah tahunan, aktivitas tahunan, yudhibul ihsas, menghilangkan yaitu kenikmatan, menghilangkan yaitu sensitivitas. Akhirnya dianggap Ramadan itu sebagai suatu bulan yang biasa-biasa, bukan sesuatu yang istimewa, sehingga tidak dapat menikmati, tidak bisa menikmati Ramadan, ya. Tapi kalau didasari dengan imanan wahtisaban, maka ia akan menghadapi Ramadan, menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan, dan dengan hati yang lega dan senang. Yang ada itu senang. Alhamdulillah, nikmat Allah. Allah wajibkan kepada kami siamur Ramadan, ya. Kalau sudah dasarnya seperti itu, maka sesuai dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, kullu amali ibni Adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ujzi bihi. Bahwa semua amal anak Adam adalah untuk anak Adam itu sendiri, kecuali asyam. Fa innahu li, bahwa sesungguhnya asyam itu adalah untukku, kata Allah. Untukku, kata Allah. Memang puasa itu bukan untuk, memang semua amal itu bukan untuk Allah, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, ya. Sholat, kemudian ibadah, kemudian hidup matiku lillah. Tapi kenapa kok di sini ditegaskan bahwa sesungguhnya fa innahu li, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah untukku, sedangkan amalan selain puasa adalah untuk anak Adam itu sendiri. Maka kemudian para pensarah hadis menjelaskan bahwa maksudnya adalah bahwa amalan selain daripada puasa itu berpotensi untuk riya. Orang Salat itu berpotensi untuk riya. Kenapa? Ya karena salat itu ada tempatnya di masjid, dapat dilihat oleh orang,
ada waktunya. Terus kalau sedekah ada wujudnya, ada barangnya, berpotensi untuk riya. Terus kalau haji, apalagi haji mengeluarkan harta, ada tempatnya, safar pergi tempat yang jauh. Semua amal berpotensi untuk riya. Tapi kalau puasa, tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngerti, tidak ada wujudnya, tidak ada, ya. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa fa innahu yatruku at-ta'am wa ghairahu minasyahawat li ajli, dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat karena aku, ya, li ajli. Maka di situ bedanya dengan amalan-amalan yang lain, bahwa siam itu tidak berpotensi riya karena nggak ada wujudnya, nggak bisa dilihat. Sementara yang lain ada wujudnya, bisa dilihat, sehingga berpotensi untuk ini. Karena ikhlas itulah, karena ketulusanlah itulah, maka Allah memberikan jaminan pahala yang besar. Wa ana ujzi bihi, aku sendiri yang akan memberi pahala. Memang ibadah-ibadah yang lain tidak diberi pahala oleh Allah. Memang cuma puasa saja yang diberi pahala. Tidak demikian. Ya, semua diberi, tetapi beda dengan puasa. Kalau yang lain semua amal itu diberi pahala oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah berikan kepadanya 10 kali lipat. Dan barang siapa yang berbuat satu kejahatan, maka Allah akan memberikan balasan sebanding dengan kejahatan, tanpa dilipat gandakan, sebanding dengan yang dikerjakan. Dalam hadis disebutkan, man qara'a harfan min kitabillahi falahul hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Fala aqulu alif lam mim harfun wala ma harfun wa mim harfun. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wala ma harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka akan aku berikan satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di dalam ayat yang lain Allah tegaskan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah memberikan permisalan orang yang infak fi sabilillah, Allah berikan kepadanya Allah permisalkan dengan satu biji. Setiap biji akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai setiap bulir itu ada 100 biji, sehingga semuanya total 700. Allah lipatkan, Allah memberikan permisalan bagaimana Allah melipat gandakan satu pahala menjadi 700. Allah lipat gandakan semua amal mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Allah sendiri yang melipat gandakan tanpa batas, tidak pakai ketentuan, tidak pakai aturan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, tapi Allah memberikan ganjaran pahala tersendiri, tidak menggunakan aturan 10 sampai 700 kali lipat, tapi Allah berikan pahala itu yaitu min ghairi hisabin, tanpa batas, tanpa ada batasnya berapa. Allah sendiri, itulah yang dimaksud ana ujzi bihi. Ini dikarenakan
bahwa puasa ini memang puasa itu adalah merupakan suatu hal yang murni, sesuatu hal yang bersih dari riya, dan puasa itu adalah yaumus sabr, hari kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu bighairi hisabin, tanpa batas kelipatan. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan Siyamur Ramadan itu, bahwa Siyamur Ramadan bukan bulan biasa-biasa, tapi merupakan suatu bulan yang luar biasa. Oleh karena itu jangan dianggap biasa-biasa saja. Jangan dianggap ini hanya suatu rutinitas saja, tapi kita anggap sesuatu kehormatan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kami khususnya dan kepada hadirin umumnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.